Guys, jadi kali ini gue pengen banget buat video yang kalian udah banyak yang tunggu-tunggu dan bertanya-tanya kepada kita di channel maupun di all shopnya Ezreal nih ya, di official store-nya juga. Kak, perbedaannya OneBot T2 dengan Ezreal itu apa ya? Ya pertama-tama gue beli salah satu sampel produk OneBot T2 dan ini bukan yang Max karena yang sistem Android lumayan costly buat kita buat sebagai sampel doang. Pertama ada perbedaannya di desain ya, di gaya desain. Dan untuk materialnya sama-sama menggunakan plastik ABS, dan untuk perbedaannya yang signifikan memang adalah desain dengan packagingnya. Nah, lalu di sini ini gue mau perbandingin pertama dari segi brightness ya. Kalau untuk brightness sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau di bagian untuk throw ratio-nya ini dapat dilihat untuk sama-sama dengan jarak 1 meter. Di sini kurang lebih kalau untuk Y1 menghasilkan kurang lebih mungkin 42 inch ya, 42 inch sampai 43 inch. Tapi kalau untuk OneBot T2 itu menghasilkan kurang lebih 38-39 inch. Perbedaannya dikit tipis. Nah, kalau untuk dari segi brightness sama-sama brightness-nya sama-sama 150 ANSI lumens. Oke, dan di sini perbedaannya yang paling signifikan juga kalau dilihat untuk OneBot T2 dia punya tone color untuk white and black-nya lebih baik. Jadi makanya kalau untuk warna putih dia lebih kelihatan putihnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk brightness tetap sama, cuma bedanya untuk tone color dia bagus di warna white and black-nya. Nah, untuk teknologinya kedua dua produk ini sama-sama menggunakan teknologi OptoShield atau cooling sistemnya udah baik. Nah, dan di sini kalian bisa dengar juga adalah perbedaan dari suara fan-nya. Pertama kita coba deketin ke Y1. Kalau Y1 lebih noiseless. Oke. Dan kalau kita pindah ke T2 juga noiseless, tapi kalian tetap bisa dengar suara kipasnya. Karena kipasnya lebih kencang dibanding Y1 suaranya, tapi kalau untuk sistem cooling sistemnya sama, kurang lebih sama. Nah, kedua perbedaannya adalah di brand. Di OneBot ini dia itu didukung oleh Xiaomi karena dia ikut fundingnya Xiaomi. Jadi perusahaannya dari perusahaan Cina namanya OneBot. Dan kalau untuk Ezreal adalah dari brand lokal, dan untuk kerjasamanya dengan beberapa perusahaan di China, Hong Kong dengan Taiwan untuk pembuatan atau produksinya atau assemblingnya. Nah, di sini produknya ini bedanya untuk yang Ezreal karena dia di lokal brandnya itu ada, dia udah garansi resmi 12 bulan atau 1 tahun, spare part dan servisnya disediakan. Untuk OneBot T2 karena dia masuknya tidak resmi dan tidak resmi untuk punya Xiaomi dan cuma ada di China, jadi kalau ada kerusakan atau apa itu yang agak sulit kecuali seller dari tokonya memberikan garansi toko seperti 1-3 bulan. Tapi biasa mereka bantu tukar baru tapi tidak bisa bantu servis. Jadi kalau untuk pemakaian jangka panjang jika ada kerusakan atau apa itu agak sulit. Nah, dan untuk perbedaan keduanya di sini sebenarnya sama-sama kebetulan saya belinya yang bukan tipe Android kalau untuk yang Xiaomi OneBot T2, sedangkan yang Ezreal ini menggunakan yang tipe Android 6.0, sama-sama juga 6.0 kalau yang T2 Max. Cuma perbedaannya paling tepatnya di garansi. Nah, sekarang kita bakal lihat performanya bagaimana. Dan karena ini tipe yang biasa jadi saya harus colokin pakai laptop dan kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Yuk. Guys, jadi tadi kita udah coba yang punya OneBot T2 Max ya, dengan jarak yang sama yaitu 1 meter. Bisa kita lihat jaraknya sama 1 meter. Sorry tempat gue berantakan, tapi demi mempercepat berlangsungnya daripada setup kelamaan, ini gue menggunakan file yang sama ya. Kita coba dulu deketin untuk hasilnya. Saya maju dulu buat ngelihat. Nah, ini untuk hasil proyeksinya 1 meter, hasilnya sama. Kalau kalian lihat, tulisannya di Y1 itu lebih tajam. Benar, lebih tajam ya. Perbesarannya juga sama, tetap 100%. Kita lihat sampai pinggirannya lebih rata dan lebih tajam dibanding T2. Sama-sama padahal klaimnya adalah 1080p atau Full HD ya guys. Jadi walaupun brandnya Xiaomi sekalipun, tapi kalau bukan Xiaomi langsung menggunakan tapi perusahaan fundingnya, ya tetap masih kalian harus pertanyakan. Jadi tetap melakukan uji coba atau comparison. Oke, ini kalau dari segi ketajaman atau sharpness. Nah, sekarang kita coba cek dari
segi untuk 4K video ya. Ini kita coba dulu berdua, saya coba keluarin. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk yang OneBo T2 ini saya pakai laptop, saya koneksiin pakai HDMI karena berhubung ini bukan Android yang saya beli. Dan pertama-tama kita mau lihat dulu untuk tulisan-tulisan ya. Jadi kita fokuskan dulu di sini. Oke, ini sama-sama udah Full HD 1080p, tapi dalam namanya proyektor, terkadang untuk cara ngecek paling tepatnya adalah dengan melakukan uji cobanya langsung. Nah, harusnya udah sama-sama Full HD, tapi kita bisa lihat perbandingannya untuk fokusnya ya. Jadi untuk fokusnya sendiri, cara pengaturannya di T2 gampang banget, tinggal kita puter-puter di bagian sini. Saya cari titik paling fokusnya ya. Kita main fair, ini kan kalau ini makin blur. Saya betulin sampai paling fokusnya. Oke, sebenarnya masih bisa terbaca, tapi nanti tetap pembuktiannya adalah berdasarkan kita buka file. Nah, kita buka satu-satu sebelum kita bahas punyanya Y1, kita coba dulu untuk produknya ini. Yang punyanya OneBo. Tunggu bentar ya. Oke, kita coba dulu. Kita buka file. Oke, nah ini merupakan file Excel. Bisa kalian lihat, masih sebenarnya terbaca. Ini untuk perbesarannya 100%. Tapi ya agak pecah. Oke. Agak pecah. Pixelnya bisa kalian lihat. Oke. Pinggirannya semua segala macam. Nah, sekarang kita coba mari menggunakan Y1. Jadi buat perbandingannya biar fair. Nah, jadi untuk perbandingannya di sini untuk Xiaomi OneBo T2 dengan EZY1 sama-sama menggunakan kabel HDMI pakai dua laptop kita. Dan kalau kalian lihat berdasarkan detailnya, Xiaomi OneBo T2 karena gelap terang atau putih gelapnya lebih bagus, kelihatan lebih terang. Kalau untuk EZY1 di sini dia lebih ke arah sharpness-nya lebih tajam sehingga detail lebih dapat, dan kalau untuk tulisan tentu pasti lebih baik. Nah, kita untuk lihat perbedaannya juga dalam bentuk video, kita akan mainin videonya berbarengan. Tapi kita tes dulu ya buat barangnya sama. 1, 2, 3. Videonya agak lambat. Oke. Kita samain dulu videonya. Oke. Udah kurang lebih sama, tapi lebih cepat dikit. Nah, ini untuk detail videonya kalian bisa lihat sendiri, gelap terang ya. Nah, ini sekarang dalam keadaan terang ya guys, bukan terang juga remang. Oke, coba diterangin full. Untuk lampu di sebelah sini kita, tapi udah dicabutin lampunya. Oke, kita gelapin full. Ini hasilnya kalau dalam gelap. Kalian bisa menilai untuk detail. Kalau untuk lebih terang, kita bisa lihat kelihatan di OneBo T2 karena gelap terangnya hitam putihnya lebih baik. Tapi kalau untuk natural color dan sharpness kita bagus di EZY1. Oke, kalian bisa lihat perbedaannya tadi ya. Di detailnya, lihat di kayunya, detail kayunya, detail garisnya, highlightnya, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau detail bagus di EZY1, kalau untuk gelap terang warna putih hitamnya bagusan di OneBo T2. Plus minus guys ya. Jadi kebutuhan kalian aja kalian cocokkan. Kalau kalian tidak terlalu penting untuk namanya sharpness atau resolusi, kalian lebih baik pilih OneBo T2. Tapi kalau kalian pilih untuk detail video sehingga untuk mainin 4K video atau Full HD lebih bagus, kalian bisa pilih EZY1.
Kalian bisa lihat perbedaannya di sini paling menonjol di detail airnya, di detail bunganya, detail daunnya. Oke, semuanya kalian bisa lihat. Oke, sekian, terima kasih karena udah terlalu panjang videonya. Buat kalian yang mau tanya-tanya lagi bisa langsung tanya seller terkait berdasarkan video ini. Thank you guys and see you next time.